Film tragedi romantis dan horor berdasarkan legenda Indo-Cina disutradarai oleh anggota kerajaan Thai Nonze Nimibut. Film ini mengisahkan tentang kehidupan hantu wanita yang setia pada suaminya. Cerita tentang Maenak Prakanong sangat terkenal dan menjadi favorit di antara orang Thailand. Kisah ini telah dibuat dalam beberapa film dengan salah satu yang paling terkenal adalah Maenak Prakanong pada tahun 1958. Dan berikut ceritanya. Kala itu 18 Agustus 1868 saat gerhana bulan pertama di bulan ke-9. Di saat itu terjadi sejarah kelam pemberontakan Makassar, yaitu pemberontakan kerajaan Makassar yang menyerang kerajaan Ayutthaya pada masa pemerintahan Raja Narai di Thailand. Pertempuran sengit itu berlangsung lama dan diakhiri dengan munculnya sekutu kerajaan Siam yaitu Prancis dan Inggris. Di waktu gejolak peperangan masih membara, warga Prakanong dikejutkan dengan fenomena langka gerhana matahari total. Aktivitas siang yang ramai berubah menjadi hiruk-pikuk warga yang berlarian ketakutan. Para biksu menyiapkan segala ritual upacara adat tolak bala. Di Thailand yang kala itu masih bernama Kerajaan Siam, gerhana matahari diasosiasikan dengan hal-hal buruk. Pemeluk agama Buddha percaya Dewa Rahu menelan matahari dan menyebabkan nasib buruk. Salah seorang Buddha menembakkan senapan ke atas langit untuk menakuti Dewa Rahu dan memuntahkan matahari. Tak berselang lama, matahari menyinari desa Prakanong dan aktivitas kembali normal. Cerita kini berfokus pada legenda urban desa Prakanong pada zaman peperangan itu. Di hari setelah gerhana matahari terjadi, Mak berpamitan dengan istrinya yang bernama Nak. Semua pria dewasa di daerah dan pedalaman kerajaan dikirim untuk ikut melawan pemberontakan. Mereka bersatu padu guna mempertahankan kejayaan kerajaan Siam. Perpisahan itu menyisakan tangis yang sangat perih bagi Mak maupun Nak. Para pria dibawa dengan kapal menuju ke Siam dan Bangkok guna membantu kerajaan melakukan peperangan. Sementara Nak yang sedang hamil terus mendatangi dermaga Prakanong menunggu hari demi hari berharap suaminya segera kembali pulang. Dari cerita yang beredar di generasi ke generasi, legenda menyebutkan nama Nang Nak, penduduk asli desa Prakanong yang digambarkan sebagai istri yang sempurna dan sangat setia terhadap suaminya. Kematian tak mampu membunuh cinta dan kesetiaannya itu. Arwah Nang Nak selalu menunggu suaminya untuk kembali menjalani kehidupan bersama. Hari demi hari, Nang Nak yang hamil besar kini sudah menimang bayinya dengan setia menuju ke dermaga untuk menunggu kepulangan suaminya. Dan film pun dimulai. Waktu kembali ke beberapa bulan sebelum Nang Nak melahirkan anak. Peperangan yang melanda kawasan kerajaan Siam terlihat menumpahkan banyak korban jiwa. Kala itu, para pejuang perang membereskan jenazah pahlawan yang turut berjuang mempertahankan kerajaan. Terdengar suara teriakan pria yang terus meminta tolong dan memanggil nama Mak. Suami Nang Nak berjalan menghampiri suara itu yang ternyata tetangganya sendiri bernama Prik. Kawan seperjuangannya itu sudah sekarat karena mendapat luka robekan sangat lebar di dalam perutnya. Mak meminta bantuan tim yang berlalu lalang di sekitarnya. Namun kondisi pasca perang tak semudah yang dibayangkan. Hanya tersisa segelintir orang yang selamat tanpa luka dan tak banyak yang bisa menolong satu sama lain. Sama seperti Mak, mereka memiliki luka yang tidak memungkinkan untuk menolong satu sama lain. Luka robek di dada Mak membuat tubuhnya semakin lemah hingga tak sadarkan diri di tepi parit. Di waktu yang sama, Nang Nak sibuk membereskan rumah dan membuat ayunan untuk si calon bayi sembari menunggu nasi matang. Seketika itu, ia merasa tak enak badan hingga batu tak tertahankan. Nak merangkak ke dapur untuk mengunyah pinggang agar bisa melegakan tenggorokan. Setelah tersadar, Mak kembali bangkit dan bergegas mencari Prik yang ternyata belum ditolong juga. Naasnya, pria itu mati di hadapan Mak. Sementara Nang Nak waktu itu melihat laba-laba yang membenturkan tubuhnya sendiri ke pintu kayu. Suara serangga itu terus mengetuk pintu membuat Nak bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Serangga itu seolah membunuh dirinya sendiri hingga terkapar tak bernyawa di lantai rumah Nang Nak.
Wanita itu langsung teringat dengan suaminya Mak yang menurut firasatnya Mak sedang dalam kondisi kesulitan parah. Benar saja, luka di dada Mak semakin membuat pria itu tak berdaya. Ia hanya bisa terbaring lemah sembari terus memanggil nama istrinya. Setelah mendapat firasat buruk, Nak mengunjungi biksu di kepala kuil Mahabut untuk meminta penerangan Buddha. Biksu kepala menuturkan jika Mak sedang dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Namun untungnya keberuntungan untuk Mak masih bisa terbaca kuat. Nak meminta biksu untuk membantu mengurangi nasib buruk suaminya itu. Sang biksu meminta Nak untuk menyedekahkan makanan bagi para biarawan. Dengan cara itu, para biksu bisa melakukan banyak kebaikan untuk menebus karma buruk untuk para penderma. Ia juga memberikan jimat keramat untuk Nang Nak sebelum wanita itu kembali pulang ke rumahnya. Sang biksu menuturkan bahwa jimat itu akan melindungi Nak dan bayi di janinnya dari roh jahat. Kala itu, biksu bertanya berapa usia kandungan Nang Nak. Istri Mak mengatakan jika ia sedang hamil 4 bulan. Hari demi hari dilalui Nang Nak sendirian di rumahnya. Ia harus melakukan pekerjaan seorang diri dalam keadaan hamil. Bahkan wanita itu harus membajak sawah di bawah terik matahari dengan sapi dan alat tradisional lainnya. Sementara itu, di pusat kota Bangkok, Mak dirawat oleh seorang biksu yang menetap di kuil besar di sana. Dengan sabar, biksu itu meramu obat tradisional untuk membantu pemulihan luka di dada Mak. Dengan kondisi hujan deras, Nak masih membajak sawah agar bisa tetap bertahan hidup. Naasnya tubuh wanita itu tak mampu menopang nasib beratnya sendiri. Ia pun terjatuh di pematang sawah meminta tolong pada siapapun yang melintasinya. Seiring berjalannya waktu, Mak dipindahkan ke kuil lainnya untuk menghindari konflik di ibu kota. Biksu muda menunggu kedatangan biksu kepala agar bisa menyelamatkan nyawa Mak yang semakin hari kian melemah. Dalam kondisi tak sadarkan diri, Mak memimpikan Nak yang mengusap kepalanya. Tanpa disadari, orang itu adalah prik yang berubah menjadi mayat menyeramkan. Di dalam lautan api, mereka menyanyikan kidung yang biasa dilantunkan saat peperangan. Ternyata malam itu Nang Nak sedang berjuang melahirkan anak. Dibantu oleh warga sekitar dan Bibi Urp, Nang Nak berusaha keras melahirkan si jabang bayi yang ternyata terlahir sebelum waktunya. Nang Nak dan Mak sama-sama dalam kondisi kritis malam itu. Untungnya biksu kepala sudah tiba di kuil dan langsung memeriksa kondisi Mak. Biksu muda berkata jika dokter Tatian mengirim Mak ke kuil itu. Di tempat lain, dukun beranak Urp menyuapin Nak dengan air hangat agar persalinan berjalan lancar. Karena bayi belum mau keluar juga, akhirnya dukun itu merobek agar bisa menyelamatkan si jabang bayi. Nak harus menahan rasa sakit berjam-jam lamanya hingga darah keluar dari mulutnya. Seekor burung hantu masuk ke dalam rumah itu menyaksikan semua kejadian di sana. Hari berikutnya kondisi Mak sudah semakin membaik. Para biarawan sangat telaten merawat Mak dan selalu menyiapkan makanan untuknya. Beberapa bulan lamanya telah berlalu. Padi yang ditanam kini sudah menguning dan siap untuk panen raya. Mak masih berada di pinggiran kota Bangkok memperhatikan lalu lalang warga yang menaiki perahu. Ia melihat seseorang tengah menyusui bayinya di atas perahu yang melintas. Mak teringat dengan istrinya Nang Nak yang sudah menunggu kepulangannya sejak lama. Biksu muda menghampiri Mak berkata jika biksu kepala memanggilnya di biara. Segera Mak menemui biksu kepala yang ternyata sang biksu meminta Mak untuk mengabdi pada Buddha dengan menjadi biksu. Mak tertunduk sedih teringat anak istrinya di Prakanong. Sang biksu menegaskan pengabdian Mak menjadi Buddha dapat menghindarkannya dari nasib buruk. Mak berkata jika istrinya telah lama menunggu di dermaga Prakanong dalam kondisi hamil. Ia berjanji setelah menemui istri dan anaknya, Mak akan kembali ke kuil itu untuk menjadi biksu suatu saat nanti. Biksu kepala mengizinkan Mak pergi dan memintanya untuk tetap tenang karena apapun yang terjadi adalah bagian dari karma Buddha. Mak bergegas melenggang pergi dari Bangkok menuju ke Prakanong dengan mendayung perahu sendirian. Di jalanan menuju Prakanong, banyak sekali kapal kayu terserak tak terawat seperti sudah lama ditinggalkan. Bahkan ular dan biawak terlihat banyak melenggang di antara bangkai kapal itu. Nak mempercepat jalannya hingga terlihat seorang wanita berdiri menggendong anaknya di atas dermaga.
Mak berteriak kencang memanggil istri tercintanya Nangna yang sudah sangat ia rindukan sejak lama. Sesampainya di rumah, Nak mencukur jenggot suaminya dengan menggunakan pisau tajam. Mereka membicarakan pengalaman masing-masing ketika hidup terpisah. Mak mengeluhkan saat ia menjadi tentara, makanan yang disajikan selalu tak menentu. Terkadang ia makan cabai dan garam, namun seringnya ia tak diberi makan. Di tengah gunung yang tandus, para tentara mati karena terserang penyakit malaria dan kolera. Mak menceritakan betapa menderitanya ia saat mendapati luka parah di dadanya. Beruntung karena biksu kepala dari kuil Rakang Somdetto berhasil menyelamatkan hidupnya. Mak melanjutkan ceritanya mengatakan bahwa Prik telah gugur di medan pertempuran. Nak terkejut mendengar kabar menyedihkan itu karena tetangga mereka Prik adalah orang yang sangat baik dan berjasa besar. Saat Mak berencana mengunjungi istri Prik yang bernama Pat, Nangna menghalanginya. Nak membawa bayinya yang tertidur dan beranjak ke rumah Pat untuk memberikan kabar itu. Sore harinya, Mak dibantu para petani panen padi di sawah. Nak iseng menggoda suaminya dengan melemparkan batu padanya. Mak menyelinap pergi untuk bermesra dengan istri tercintanya itu di bawah gubuk bambu. Nak memberikan daun sirih dan daun pinang yang dikunyahnya itu untuk Mak. Mereka bercumbu rayu di tepi sawah hingga dua tetangga Mak yang bernama dan Prik memergokinya. Mereka menggoda Mak dengan ledekan dan umpatan hingga membuat Mak marah. Dengan potongan kayu, Mak berlari mengejar dua temannya itu. Seketika itu Mak tersesat masuk ke dalam hutan. Ia tampak kebingungan karena tempat itu terasa asing baginya. Mak memanggil dua sahabatnya itu sembari berjalan perlahan mencari keberadaan mereka. Seketika itu Mak mendengar suara pria meminta tolong. Anehnya Mak melihat jasad Prik tergeletak di tengah hutan di balik semak belukar. Mak bergegas menolong sahabatnya itu dan meletakkan kepala Prik di pangkuannya. Seketika itu tubuh Prik semakin merenggut seolah membusuk di pelukan Mak. Sosok mengerikan itu berubah menjadi tulang belulang hingga membangunkan Mak dari mimpi buruknya. Setelah tidur siang, Mak pergi ke hutan untuk mengambil beberapa daun palem. Melihat ada nenek tua di tengah hutan, Mak memanggil dukun beranak Urup untuk menyapanya. Wanita tua itu bukan menghampiri namun justru bergegas pergi meninggalkan Mak. Seketika itu Nangna muncul tepat di belakang suaminya. Nak menangis karena takut suaminya akan pergi ke medan pertempuran lagi. Mak mengajak Nak untuk pulang ke rumah sembari berjanji tak akan pernah meninggalkan istri tercintanya itu selamanya. Ia mengambil daun palem untuk dijadikan makan bagi anak mereka yang bernama Daeng. Sebelum petang menjelang, Mak mandi di sungai di depan rumahnya. Ia melihat yang mendayung perahunya lagi. Mak memanggil sahabat kecilnya itu, namun anehnya pria itu justru mempercepat laju perahu menjauhi Mak. Daeng menangis mendengar teriakan ayahnya yang sangat kencang di sungai. Melihat suaminya telanjang bulat, Nak meminta Mak untuk menutup auratnya. Nak berkata jika mungkin malu melihat Mak telanjang bulat. Saat malam menjelang, Nak terlihat menyisir rambutnya di depan cermin. Ia tidur di dekapan suaminya setelah sekian purnama tak pernah merasakannya. Mereka pun melakukan hubungan badan hingga Nangna kembali ke ingatan di masa lalu. Di malam saat ia melahirkan Daeng, dukun Urup yang dibantu dengan dan Yuan melihat kucuran darah yang sangat banyak dari lubang kehidupan. Nak meninggal dunia bahkan sebelum melahirkan anak di kandungannya itu. Nenek Urup membersihkan jenazah Nak dan menyisir rambutnya. Sisir bekas mayat itu langsung dipatahkan dan dibuang agar tidak menimbulkan bala. Sayangnya Nenek Urup mengambil dua cincin yang terselip di jari kaki dan tangan Nak untuk dirinya sendiri. Dan Yuan melanjutkan pekerjaannya dengan mengikat benang suci ke tubuh Nak. Mayat itu dibalut dengan kain kafan dan dibawa menggunakan kayu rotan untuk dimakamkan sesegera mungkin. Mereka menjebol pintu samping rumah itu dan memberkati jalan yang dilewati dengan garam. Rumah itu dibiarkan kosong tanpa ada seorang pun yang membersihkannya. Keesokan harinya, menemui biksu kepala untuk memberikan kabar terkait kepulangan Mak. Berkata jika Mak tinggal dengan hantu istrinya, Nangna. Sang biksu yang mendengar hal itu hampir tersedak dibuatnya. Sang biksu meminta untuk tidak memberitahu Mak tentang apa yang terjadi pada istrinya selama Mak pergi.
Di waktu yang sama, Mak sedang mencari ikan di sungai dekat rumah. Ia berjalan menyusuri sungai hingga sampai di depan rumah Nenek Up. Mak berniat menyapa tetangganya itu karena kemarin mereka tak sempat bersua. Saat memasuki rumah itu ternyata Mak sampai terjungkal melihat mayat Nenek Rup yang sudah dimakan biawak. Pria itu berlari kencang menuju ke rumahnya dan menyampaikan kabar mencengangkan itu kepada istrinya. Nak menuturkan jika dirinya sudah mengetahui jika Urp mati. Nak mengaku bahwa Nenek Urp meninggal di malam setelah Mak sampai di rumah. Nak tak sempat cerita ke Mak karena saking senangnya suaminya kembali. Di desa Prakanong banyak orang mati karena terkena wabah kolera. Nak berasumsi jika Nenek Urp mati karena terkena penyakit itu, ditambah lagi tubuhnya yang tua renta sangat rentan terhadap semua jenis penyakit. Setelah 2 hari sakit keras, Nenek Urp meninggal dan membuat beberapa tetangga yang lain pindah rumah karena takut tertular. Sembari mengobati lutut Mak yang terluka, Nak berpesan pada suaminya agar tidak mendekati rumah Nenek Urp lagi. Ia takut suaminya itu tertular penyakit mematikan juga. Adegan kembali ke malam di mana Mak sampai di rumahnya. Saat itu Nenek Urp tinggal sendirian di gubuknya, terlihat ketakutan karena badai disertai angin kencang menerpa rumahnya. Di atap rumah Nenek Urp terlihat tokek besar hendak menyerang tubuhnya. Nenek Urp berteriak kencang mengatakan jika ia tak tahu hantu Nangnak yang hendak menemuinya. Teringat dengan kesalahannya sendiri, Nenek Urp melempar cincin yang dicuri dari mayat Nak itu. Sayangnya, Nak enggan melepaskan wanita renta itu dan membunuhnya seketika. Di malam-malam berikutnya, Nak selalu menidurkan Daeng di atas ayunan kain sembari menyanyikan lagu tidur. Mak terpana melihat istri cantiknya itu dan meniup seruling untuk mengiringi suara lembutnya. Saat keluarga kecil itu menikmati kemesraan malam, warga sekitar justru bergidik ketakutan. Ternyata suara nyanyian Nak terdengar sangat pilu dan menakutkan bagi manusia pada umumnya. Mereka berlarian masuk ke dalam rumah, mengunci rapat pintu dan jendela, bergegas memanjatkan doa di depan altar. Banyak anak kecil yang terbangun dari tidurnya dan menangis malaman karena mendengar nyanyian hantu wanita legendaris itu. Di tengah malam, Mak terbangun menyadari Nak tak ada di sampingnya. Ia memeriksa Daeng yang masih tertidur pulas di dalam ayunan. Mak berjalan keluar melihat istrinya tengah menumbuk padi. Ia meminta Nak untuk kembali beristirahat dan melanjutkan pekerjaan itu esok hari. Nak menolak karena ternyata beras yang sudah ditumbuk hampir habis. Ia takut tak bisa menanak cukup nasi untuk makan suaminya esok hari. Nak yang sebenarnya hantu menangis teringat masanya tak lama lagi. Ia berkata ingin melayani suaminya dengan baik karena tak tahu sampai kapan mereka akan terus bersama. Mak justru keheranan dengan perkataan istri tercintanya itu. Ia meyakinkan Nak jika dirinya tak akan pernah meninggalkan anak istrinya lagi. Mak menenangkan Nak yang menangis terseduh dan membawanya kembali ke dalam rumah. Tangga kayu yang reot sampai patah sendiri saat dilalui mereka berdua. Mak berjanji akan memperbaiki tangga itu esok hari. Pagi pun menjelang, seorang mayat pemuda desa bernama Mi diketahui tergeletak tak bergerak di semak belukar. Di waktu yang sama, Mak mencari kapak di bawah rumah punggungnya yang dipenuhi tikus. Nak menuturkan jika kapak tersangkut di pilar rumah. Mak segera mengambil kapak itu untuk menebang pohon di kebun miliknya. Saat ia menebas batang pohon itu, menghampiri Mak dan menyeretnya untuk bersembunyi di balik pepohonan. Kala itu, hendak menyadarkan Mak jika selama ini Mak tinggal bersama hantu. Ia membeberkan rahasia istri Mak yang sebenarnya telah mati berbulan-bulan lamanya. Mak mengelak dan berkata jika selama ini ia tinggal bersama istri dan anaknya yang masih hidup dan melayaninya dengan baik. Kembali menegaskan dan berkata jika bayi Mak adalah hantu. Mendengar hal itu, Mak sangat emosi dibuatnya. Ia justru tersinggung dengan perkataan karena yang ia lihat selama ini sangat normal dan tidak tampak seperti hantu sedikit pun. Saking marahnya, Mak sampai memukul wajah temannya sendiri dan mengusir dari tanahnya. Mak bahkan mengancam akan membunuh jika berani menampakkan batang hidungnya lagi. Mak bergegas pulang ke rumah mengadukan perkataan pada istri tercintanya. Nak menangis sedih mendengar kabar dari suaminya itu. Ia berkata saat suaminya pergi, warga desa sering bergosip dan menfitnah yang tidak-tidak.
Mereka bahkan menuduh Nak berselingkuh dan memperlakukan dirinya seperti pelacur. Mak sangat marah dengan penduduk desa dan mengatakan jika ia akan selalu mempercayai istrinya apapun yang terjadi. Di malam harinya Nak kembali membuat gaduh di desa Prakanong. Tak terima dengan perkataan yang mengganggu pikiran Mak, Nak berniat untuk menemui pria itu. Di saat hujan deras disertai angin kencang melanda desa, sudah bersiap-siap dalam rumahnya. Yuan, istri sampai ketakutan karena pintu dan jendela rumah mereka tak hentinya bergetar. Yuan menasihati suaminya agar tidak mencampuri urusan keluarga orang lain. Merasa iba dengan sahabatnya sendiri yang tinggal bersama hantu di rumah reot. Terlebih lagi setelah menemui biksu kepala, ia seperti mendapat kewajiban untuk menyadarkan sahabatnya itu. Karena serangan hantu Nak tak kunjung berhenti, anak sampai menangis dan menggigil ketakutan. Mengambil parang dan menantang hantu itu agar berhenti mengganggu keluarga kecilnya. Keluar dari rumahnya dan berteriak kencang memanggil Nak agar menampakkan diri dan menemuinya. Setelah serangan itu, Nak kembali pulang ke rumah kotornya, di mana Mak tidur dengan pulasnya di sana. Sambil menangis, Nak menyisir rambutnya di depan cermin menggunakan sisir patah itu lagi. Rambut di jasad Nak mulai rontok seiring kulit kepala yang kian membusuk. Keesokan harinya, Jiat dan biksu muda bergegas pergi ke kuil di pagi buta untuk siap-siap mengumpulkan derma. Sesampainya di atas perahu, Jiat mendayung dengan kencang. Anehnya, perahu sama sekali tak bergerak. Biksu muda itu meminta lampu dan meletakkannya di belakang. Ternyata mayat membengkak karena semalaman terapung hanyut di air sungai. Jiat dan biksu muda bergegas melaporkan temuannya itu pada biksu kepala. Pagi itu, warga Prakanong sudah ramai memenuhi kuil untuk mengadukan kejadian mistis yang kian hari semakin meresahkan. Mereka menuduh Nak membunuh banyak warga di desa itu. Sang biksu kepala meminta warga untuk tidak gegabah dan memikirkan apa yang terjadi masak-masak. Seorang pria bersikeras akan memanggil dukun sakti untuk menghancurkan arwah Nak yang sangat mengganggu warga. Biksu meminta warga untuk tetap tenang dalam menyikapi permasalahan itu. Pemuda bernama In tampak tak sabar dan berkata akan membakar habis rumah Nak nanti malam. Ia tak peduli dengan tetangganya sendiri. Jika Mak tak mau pergi dari rumah itu, In tetap akan membakarnya hingga habis tak bersisa. In mengumpulkan beberapa warga yang mau ikut dengannya membakar rumah Nang Nak. Tampaknya banyak juga warga yang sepakat dengannya. Melihat kekacauan itu, biksu kuil Mahabut bergegas menyambangi rumah Nang Nak. Ia didampingi dua orang menghampiri Mak yang tertidur di samping ayunan kotor. Rumah itu ternyata sangat kotor dan usang, dipenuhi debu dan dedaunan kering. Biksu kepala membangunkan Mak dan duduk di depannya. Untungnya, Nak saat itu sedang pergi menanam sayuran. Biksu berbincang perlahan mencoba untuk menyadarkan Mak bahwa anak istrinya telah lama mati. Ia meyakinkan Mak dengan menuturkan bahwa dirinya sendirilah yang memberkati jasad Nak saat meninggal beberapa bulan lalu. Mendengar hal itu, Mak masih tak terima. Ia meminta biksu untuk menengok anaknya yang tertidur di dalam ayunan. Sang biksu hanya bisa melihat tumpukan sarang laba-laba dan dedaunan kering di sana. Biksu itu kembali menjelaskan jika Nak mati saat melahirkan. Bahkan seluruh desa Prakanong mengetahui kabar itu. Mak terus mengelak dan berkata jika warga desa membenci istrinya sampai menfitnah keluarga kecilnya itu. Mak berkata ia sampai memukul karena menuduh anak istrinya sebagai hantu. Biksu kepala berkata jika ditemukan tak bernyawa pagi tadi di sungai. Biksu menegaskan jika kematian disebabkan karena lehernya patah oleh hantu Nak. Perkataan sang biksu itu sontak membuat Mak tersulut emosi dan mengancam akan menendang mereka keluar dari rumahnya. Melihat tingkah Mak yang sangat keras kepala, biksu kepala menasihati Mak untuk berkonsentrasi membiarkan Buddha hadir dalam pikirannya. Untuk mengungkap kebenaran, Mak harus menunduk dan melihat apa yang ada di antara kedua kakinya. Sebelum biksu kepala pergi, Mak memintanya untuk menunggu sejenak karena Nak akan segera pulang sebentar lagi. Biksu itu justru ketakutan dan mempercepat langkahnya pergi dari rumah Mak. Setelah biksu kepala pergi, warga desa Prakanong kedatangan dukun dari desa seberang yang terkenal sakti mandraguna. Dukun yang bernama Cuai itu disambut dengan antusias warga yang lama menanti kedatangannya.
Sementara itu di kuil rakang, biksu kepala meminta biksu muda untuk memasukkan bekal ke dalam tasnya. Ia juga meminta dibuatkan jimat untuk berjaga-jaga karena dirinya akan bertolak ke desa Prakanong. Di malam setelah biksu kepala kuil Mahabut mengunjungi rumah Mak, ia memilih tidur di antara para biksu muda di aula karena takut dengan teror hantu Nak. Sementara itu, In dan beberapa rekannya meminum arak untuk menambah kekuatan lahir dan batin. Ia berkata akan memimpin proses pembakaran rumah Nangna. Dengan lengan diikat tali merah, mereka melakukan doa bersama dan melenggang pergi membawa obor masing-masing. Di waktu yang sama, Mak menghabiskan malam dengan membuat anak tangga untuk memperbaiki tangga yang rusak. Sementara Nangna sibuk di dapur menanak nasi dan memasak lauk untuk makan malam. Saat hendak memasang anak tangga, kayu yang baru dipahatnya itu terjatuh ke tanah. Mak menunduk untuk mengambil potongan kayu dibuatnya. Seketika itu ia teringat dengan perkataan biksu kepala yang memintanya untuk berkonsentrasi dan membiarkan Buddha dalam pikirannya. Ia memberanikan diri untuk membungkukkan badan sembari mengamati istrinya dari selangkangan. Ternyata seisi rumah itu dipenuhi dengan daun kering dan tampak sangat tak terawat. Saat itu penglihatan Mak berubah drastis. Rumah yang semula tampak bersih dan rapi kini terlihat berantakan dan mengerikan seperti rumah angker. Mak sangat terkejut hingga terjungkal di tumpukan barang dan menemukan tulang belulang manusia di sana. Di waktu yang sama, jeruk nipis yang dimasak Nak terjatuh ke kolong bawah rumahnya. Ia menjulurkan tangannya sangat panjang hingga Mak melihat sosok asli istri tercintanya yang ternyata adalah hantu. Dengan penuh ketakutan, Mak berlari meninggalkan rumah itu tanpa mengucap salam perpisahan sepatah kata pun. Mengetahui suaminya telah pergi, Nak menangis sejadinya. Bahkan bayinya Daeng ikut merangkak menyusul kepergian ayahnya dengan tangisan pilu. Nak menggendong anaknya yang menangis sedih memanggil nama suaminya berulang kali. Di malam yang berangin kencang itu, Nak menunjukkan kemurkaannya. Rasa marah dan sedih berkecamuk di dalam diri hingga cermin yang dibayangi wajahnya retak seketika. Saat Mak berlari melewati rerumputan yang tinggi, In bersama warga telah sampai di rumah Nangna. Ia berteriak memanggil Mak untuk keluar dari rumah itu. Karena Mak tak kunjung keluar, mereka bergegas membakar seluruh isi rumah tersebut. Beberapa orang melemparkan obornya masuk ke dalam pintu dan jendela rumah. Tak berselang lama, Nak muncul menggendong anaknya menangis di depan warga yang murka. Ia membantah tuduhan semua warga yang menganggapnya sebagai pembunuh. Nak mengatakan jika kematian mereka sudah menjadi takdir karena karma mereka sendiri. Nak sangat murka karena warga desa tega membakar rumahnya. Ia menyerang warga desa dengan membangkitkan angin kencang hingga puingan pintu yang terbakar menimpa beberapa orang. Semua orang berlarian kalang kabut menyelamatkan diri. Tak jarang dari mereka celananya terbakar dan lari menceburkan diri ke sungai agar tubuhnya tak ikut terlalap api. Rumah Nangna yang malang akhirnya habis tak bersisa. Di tempat lain, Mak ternyata sampai di kuil Mahabut dan menimbulkan kekacauan. Seluruh biksu dan biarawan berlari kian kemari menyiapkan benang suci dan lilin untuk berdoa mengelilingi Mak. Mereka membentengi diri dari amukan hantu wanita yang marah dan hendak menyusul suaminya itu. Di waktu yang sama, Dukun Cuai diantar ke makam Nangna untuk melakukan ritual agar arwah wanita itu bisa ditaklukkan. Para biksu membentangkan benang suci ke seluruh tubuh Mak dan menjalar ke semua tangan biksu yang berdoa dengan khusyuk. Hantu wanita itu berjalan di tengah hutan badai dengan menggendong bayi kecilnya. Biksu muda yang khusyuk berdoa merasakan ada tetesan air menimpa kepalanya. Ia mendongakkan kepala dan menunjuk ketakutan ke atas berteriak ada hantu di sana. Ternyata hantu Nangna berdiri berbalik dengan kaki menempel di langit-langit kuil. Para biksu yang berdoa membubarkan diri saking ketakutannya melihat peristiwa tak nalar logika. Biksu kepala memperingatkan agar mereka tidak panik dan kembali berdoa. Ia meminta Nak untuk berhenti menyakiti biksu karena itu adalah perbuatan dosa. Nak bersikeras ingin membawa Mak untuk pergi bersamanya. Biksu menuturkan Nak tak bisa hidup dengan manusia karena Nangna sudah menjadi hantu. Ia meminta Nak untuk melepaskan nafsu duniawinya agar bisa segera bereinkarnasi. Nangna emosi mendengar nasihat sang biksu. Ia justru berkata jika biksu itu mencoba memisahkan keluarganya. Biksu kepala melanjutkan doanya sementara Nak terus merayu suaminya agar mau pergi bersamanya.
Di punggung Mak terlihat bekas cakaran dari hantu wanita itu. Mak hampir saja mengikuti permintaan hantu wanita tersebut. Untungnya biksu kepala menahan tubuhnya agar tidak keluar dari lingkaran suci. Di tempat lain, dukun Cuai menggali mayat itu dan hendak melakukan ritual. Tak berselang lama, hantu Nak menghilang dari kuil Mahabut. Namun ternyata seorang pria tua mengabarkan jika mayat Nak digali kembali oleh dukun pembasmi hantu untuk melakukan ritual. Mendengar hal itu, Mak langsung berlari kencang menuju ke tempat dukun Cuai agar bisa melihat mayat istrinya untuk pertama kali. Biksu kepala meminta semua biksu di kuilnya untuk mengikuti Mak dan menghalanginya dari perbuatan buruk. Mayat Mak didudukkan dan bersiap untuk dihantam batu suci. Mak berteriak kencang membubarkan proses ritual itu. Ia bahkan memukul siapa saja yang hendak menyakiti istri hantunya tersebut. Saat Mak memeluk jenazah istrinya, seorang pria memukul kepala Mak sampai pingsan. Setelah Mak disingkirkan, dukun Cuai kembali melanjutkan ritualnya. Ia memukul kepala Nak dengan batu suci sampai tulangnya retak. Ingatan Mak akan kebersamaan dengan istri tercintanya menyeruak hingga membangunkannya dari kolaps. Tak berselang lama, para biksu kuil Mahabut sampai di pemakaman dan kembali menghentikan proses ritual pembasmian arwah. Dukun Cuai terpaksa menghentikan serangannya itu dan dirasuki oleh hantu Nangna. Istri Mak berhasil merasuki tubuh dukun Cuai dan memukul kening dukun itu dengan batu suci yang menimpa keningnya berulang kali. Nak dengan mudahnya membuat dukun Cuai tak sadarkan diri setelah puluhan kali memukul keningnya sendiri. Hujan yang mendera mulai reda. Biksu Buddha kenegaraan yang paling dihormati dari kuil Rakang Somjeto muncul bersama asistennya menghampiri makam Nangna. Biksu muda memperingatkan semua orang agar tidak mendekat area makam sebelum biksu kepala menyelesaikan urusannya. Biksu kepala itu duduk tepat di depan jasad Nak, diikuti semua orang yang ikut duduk menyaksikannya. Biksu itu meminta Nak untuk berbicara padanya. Seketika itu jasad Nak bangkit dari dalam kubur berwujud manusia dengan menggendong bayi. Biksu kepala membacakan doa hingga peluh air mata menetes di pipi Nangna. Wanita itu teringat masa bahagianya saat hidup bersama Mak. Mereka duduk berdua di ranting pohon dan mandi bersama di sungai. Sungguh keindahan yang hakiki. Setelah lama berdoa, biksu meminta Mak untuk mengucapkan salam perpisahan pada istrinya. Ia tak mampu berucap selain terus memanggil nama istri tercintanya. Nak menunjukkan betapa Daeng tertidur lelap di dalam pelukannya saat itu. Nak berkata jika takdirnya sangat sempit, kini ia harus mengabdi pada biksu Somjeto sampai ia melunasi karmanya. Nak meminta maaf karena tak bisa melayani suaminya itu lagi. Mak menggenggam erat tangan istrinya sembari berharap agar mereka bisa terlahir kembali sebagai suami istri di kehidupan selanjutnya. Biksu muda meminta Mak untuk menyingkir dari makam karena waktu mereka telah habis. Biksu kepala menuliskan simbol ketenangan di kening Nak hingga hantu itu berubah menjadi mayat kembali. Biksu muda mengukir tulang kening Nak diiringi dengan bacaan doa biksu kepala. Angin berhembus kencang saat tulang kening itu dipahat. Setelah usai, biksu muda memberikannya kepada biksu kepala dan angin pun berhenti berhembus. Biksu Somjeto menghampiri warga dan meminta izin pada biksu kepala kuil Mahabut untuk membawa tulang Nangna. Ia berkata jika arwah Nak kini bersemayam di tulang itu dan akan dibawanya agar tidak mengganggu siapapun lagi. Biksu Mahabut bisa mengatur prosesi kremasi jasad Nangna di hari berikutnya. Biksu Somjeto kembali melenggang pergi untuk kembali ke kuil Rakang bersama biksu muda. Hari berikutnya, jasadnya akhirnya dikremasi di halaman kuil Mahabut. Sejak saat itu, tak ada seorang pun yang melihat hantu Nangna. Biksu Somjeto membuat bros dari tulang kening Nangna yang keramat itu dan selalu dikenakan sampai dia meninggal. Legenda mengatakan bahwa bros itu diwariskan pada Yang Mulia Pangeran Cumbron Ketudomsak. Setelah itu, banyak dipindah tangankan hingga tak terdeteksi lagi keberadaannya. Jimat tulang kepala di mana arwah Nak hidup di dalamnya kini menghilang entah kemana. Hanya tersisa legenda cinta abadi dari sang istri yang sangat setia dan film pun berakhir. Kisah nyata Maenak Prakanong adalah kisah hantu paling populer di Thailand. Minibut menyajikan film ini dengan sangat serius. Ia memanfaatkan kembali Mak dan ketidaktahuannya tentang situasi yang terjadi dengan disisipkannya unsur dramatis yang bagus. Pada intinya, Mak dan Nak sama setia satu sama lain.
Banyaknya aspek teknis yang kuat dan aksi supranatural yang mengesankan, film Nang Nak berhasil bertahan hingga hari ini sebagai film Thailand yang melegenda. Versi ini sangat direkomendasikan untuk penggemar horor Asia atau cerita hantu lainnya yang berkelas. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarep.